Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Suara kebenaran bergema di hati, menggapai cita, menghapus korupsi. Dengan ilmu dan kasih kita melangkah bersama, memajukan bangsa yang kita cinta. Bersama Adovi, bersama kita melangkah. Prof. Romli, pemandu kebenaran sejati. Suara kita takkan pernah padam. Bersama Rom, suara kebenaran. Halo, sahabat Suara Kebenaran, apa kabar? Jumpa kembali Anda bersama kami, ADR TV, dalam sebuah diskusi yang sangat menarik. Dan kali ini telah hadir bersama kami selama 60 menit ke depan akan membahas menarik mengenai ikan busuk dari kepalanya. Telah hadir, pertama adalah Profesor Romli Atmasasmita, kemudian Pak Karyono Wibowo, dan Pak Hari Purwanto. Apa kabar Bapak-Bapak semua? Sehat selalu ya Pak? Baik. Dan terkait dengan ikan busuk dari kepalanya, sahabat, pada pidato Presiden Prabowo Subianto yang sangat menarik tadi disampaikan, statement ikan busuk dari kepalanya. Saya jadi teringat bahwa sekitar 20 tahun yang lalu sebenarnya statement itu juga pernah disampaikan oleh seorang pakar hukum, Profesor Saetapi. Dan tentu saja ini bukan sekedar kata-kata yang biasa, tetapi kata-kata yang syarat dengan makna. Dan konteksnya ketika Profesor Saetapi menyampaikan adalah bahwa korupsi di Indonesia itu seperti ikan busuk. Dan ikan busuk bukan dari ekornya, tetapi dari kepalanya. Nah, tentu saja hal ini menjadi sangat menarik kalau pada kali ini kita akan membahas seputar statement dan bagaimana sebenarnya yang ingin diungkap atau yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Untuk itu kami akan meminta tanggapan terlebih dahulu dari Profesor Romli Atmasasmita. Bagaimana Pak sebetulnya makna dari yang disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto? Dari kita semua ya, rakyat kita ini 270 juta mendengar itu. Ya. Pasti mendengar apa yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Ya. Tapi kita pun juga sudah pernah mendengar ketegasan-ketegasan pemimpin kita dalam hal memberantas korupsi. Contoh, ketika SBY Presiden katakan tidak kepada korupsi. Tegas ya. Tapi kita lihat ya nggak tegas-tegas juga. Ya, banyak kasus-kasus hambalang seperti itu kan nggak selesai. Nah, ini menjadi contoh kalau sekarang Presiden Prabowo mengatakan seperti itu, kita harus percaya beliau adalah pemimpin Republik Indonesia, pemimpin kita semua. Yang tentu kita berdiskusi hari ini tuh ingin mencoba menggali ada apa sebetulnya ucapan seperti itu. Ya, jangan sebagai jargon, tapi harus ada realitanya. Nah, tentunya saya berpendapat bahwa ikan busuk dari kepalanya itu suatu pencerminan bahwa kondisi kita selama ini, para pemimpin kita ini tidak pernah baik-baik saja. Contohnya ya di KPK, di Kejaksaan kita lihat banyak perkara korupsi yang menyangkut kepalanya, bukan buntutnya, kepalanya. Nah, ini menjadi satu cermin bagi kita sendiri untuk sama-sama mengawasi pernyataan ini sampai kepada kenyataannya memang ada dalam masyarakat dan dilakukan secara tegas. Karena ini dengan pernyataan ini, ikan busuk di kepalanya, itu masih ada yang lain pernyataan Presiden. Penegakan hukum harus tegas dan keras. Nah ini juga harus menjadi suatu peringatan pada kita
bukan pada kita saja, pada menteri-menteri yang digojlok di Akmil kemarin, ya, ingin ada satu rasa korps yang sama bahwa kita adalah bangsa Indonesia harus tegak. Juga kepada penegak hukum, kejaksaan dan KPK juga harus aware dari sekarang, jangan leha-leha lagi. Jadi harus betul-betul melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, sehingga dari situlah kita akan melihat ketegasan Presiden Prabowo Subianto untuk menegakkan penegakan hukum yang tegas dan keras. Demikian, Mulis. Ya, baik. Jadi memang tersirat bahwa Pak Presiden kita ini gayanya kan sangat tegas begitu. Jadi kalau terjadi apa-apa barangkali di sebuah kementeriannya, maka nggak cari siapa-siapa mungkin ya, tapi tindak pimpinan tertingginya. Nah, terkait dengan kementerian-kementerian kita yang memang kita lihat sekarang kementerian memang lebih banyak begitu ya, lebih besar begitu. Nah, ini kan juga menyiratkan mungkin banyak yang perlu dipersiapkan supaya benar-benar kementerian yang disiapkan nanti oleh Presiden kita dalam kabinet barunya benar-benar bisa bebas dari ikan busuk itu. Nah, bagaimana pandangan Pak Karyono Wibowo kira-kira, Pak? Ya, kalau kita amati memang pidatonya Pak Prabowo itu kan menggebu-gebu ya, berapi-api ya. Betul. Dan mencerminkan seorang pemimpin yang tegas. Nah, dalam sebuah riset, karena saya sering melakukan riset tentang perilaku pemilih ya, voters behavior itu, persepsi masyarakat terhadap Pak Prabowo itu yang pertama kali adalah yang paling banyak ya, persepsi dari publik ya, dari mayoritas responden itu menjawab Pak Prabowo tegas. Jadi publik percaya bahwa Pak Prabowo itu tegas. Mungkin dari gaya pidatonya gitu ya. Nah termasuk tadi yang dia membuat satu ungkapan bahwa ikan busuk itu dari kepalanya gitu ya. Nah, itu kan mencerminkan sebagai seorang leader ya, bahwa kalau ada bawahan yang melakukan kesalahan, melakukan penyimpangan, itu sumbernya dari pemimpin. Nah, oleh karena itu pemimpin harus bertanggung jawab gitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana ini supaya ungkapan yang disampaikan Pak Prabowo dalam pidato resminya itu tidak hanya sekedar jargon seperti yang dikhawatirkan oleh Prof. Romli tadi. Karena benar sekali Prof, setiap kali presiden ya pidato pertama kali itu kan bagus-bagus ya, memberikan mimpi besar dan harapan besar kepada masyarakat ya. Tapi kenyataannya juga tidak demikian gitu ya. Masih banyak terjadi penyimpangan, korupsi dan penyimpangan-penyimpangan yang lain. Janji-janji kampanyenya juga tidak diwujudkan sepenuhnya gitu ya. Nah, oleh karena itu ya masyarakat ini kan 270 juta. Paling tidak ya tidak kurang dari 50% masyarakat Indonesia mencatat betul pidatonya Pak Prabowo. Menaruh harapan besar ya. Menaruh harapan besar sehingga Pak Prabowo harus menunjukkan ya ketegasan itu. Nah, artinya jika ada bawahan atau menteri lah katakan atau kepala badan atau wakil menteri yang melakukan penyimpangan ya, apakah itu korupsi, apakah itu kolusi, nepotisme, maka Pak Prabowo harus jelas, harus tegas gitu ya. Ya harus diganti gitu ya. Karena itu kan hak prerogatif presiden ya untuk mengangkat dan memberhentikan menteri. Nah, dengan begitu maka publik percaya. Tapi kalau sekedar jargon, ya nanti sama aja dengan sebelumnya. Tapi kan kita belum bisa menilai karena baru beberapa hari ya. Mungkin nanti dalam 100 hari atau 1 semester ya, itu kita bisa melakukan evaluasi ya terhadap kinerja Pak Prabowo, termasuk menguji ungkapan yang disampaikan tadi itu. Apakah betul Pak Prabowo akan tegas pidatonya ya, yang berapi-api atau tidak gitu. Nah, ini kita tidak bisa menilai ya, karena nanti akan terkesan subjektif ya, karena belum bekerja ya, baru beberapa hari. Ini aja baru digojlok di Akmil ya. Nah, itu juga saya kira salah satu rangkaian dari
harapan Pak Prabowo ya, bahwa para pembantunya itu ya itu memberikan contoh yang baik ya, sebagai leader yang baik, yang yang mampu memimpin sesuai dengan harapan masyarakat. Gitu. Ya, jadi artinya sebenarnya masyarakat butuh pembuktian ya dari Butuh statement pembuktian. yang menyatakan bahwa kalau terjadi sesuatu yang buruk di kementerian katakan, maka sebenarnya salah pimpinannya. Salah pemimpin, apalagi Pak Prabowo kan militer ya, Iya, betul. jenderal ya, gitu. Iya. Sehingga biasanya kan tegas ya, Iya. kan Iya. komando ya, Garis komando. garis komandonya jelas gitu. Nah, ya nanti kita lihat apakah setegas Iya. Baik. Prabowo sebagai jenderal. Iya, Ya. betul. Nanti Baik, kita Pak lihat itu. Karyono. Menarik sebenarnya soal kepemimpinan. Ya, beralih kita sekarang ke Pak Hari Purwanto dulu ya, mungkin Pak ya. Nah, Ya, soal ini boleh. bagaimana pembuktiannya nanti, Pak Presiden pidatonya itu seperti apa nanti buktinya, dan terkait dengan tadi korupsi, kolusi, nepotisme, juga kepemimpinan. Bagaimana pendapat Pak Hari Purwanto mengenai makna dari ikan busuk dari kepala ini nih, Pak? Kalau pandangan saya melihat bahwa statement dari Pak Prabowo terkait ikan busuk dari kepalanya ini bisa dimaknai dua hal sebenarnya. Pertama adalah bentuk warning. Yang kedua adalah realitas yang terjadi. Artinya secara internal dia mau memberikan perspektif kepada kabinetnya. Karena karakteristik dia sebagai orang militer, bahwa pemimpin itu ya harus utamanya di terdepan. Jadi kalau rusaknya anak buah itu karena rusak pimpinannya kan gitu. Nah, di satu sisi lain bahwa dia melihat ada realitas di publik kita bahwa korupsi ini udah makin merajalela dan jadi penyakit. Nah, tentunya ini ujian buat Pak Prabowo sendiri karena dia juga akan memimpin. Yang katanya akan memimpin kan gitu. Maka ini menjadi tantangan buat Prabowo. Ditambah dengan dia lahir di dunia militer, ya kan? Seperti tadi di awal Prof. Romli bilang, dulu di era SBY katakan tidak pada korupsi, tapi faktanya ternyata ada, kita lihat ada ya kan. kasus-kasus besar. Padahal SBY juga lahir dari sisi militer. Nah, kita akan uji, ya kan? Karena dua pemimpin militer ini sudah lahir di era pemilihan secara langsung. Kemarin kan 10 tahun pemimpin sipil, Prof. Nah, ternyata pemimpin sipil cuma lip service katanya, Prof. Kan? Kalau bahasanya saya ya di bawah, ini vacuum cleaner ya kan, kapal keruk juga gitu loh, ya kan? Gitu loh. Sipil tapi kapal keruk, ya kan? Nah, kita mau lihat ini militer di era Prabowo ini sama nggak dengan militer di era SBY 10 tahun yang lalu, Mas Kar, ya kan? Dengan statement yang cukup keras ini, ya kan? Apalagi tadi hasil survei menurut Mas Kar bahwa dibutuhkan, bahwa orang berharap dengan Prabowo karena ketegasannya. Nah, ya kan? Ini tegas-tegasnya di awal atau nanti malah berubah? Itu Bulis yang Tetap akan butuh kita uji. pembuktian, ya? Iya, nah karena itulah ini perlu dikontrol kalimat yang dikatakan ikan busuk dari kepalanya. Ini bukan main-main. Ini akan menjadi catatan 5 tahun ke depan, akan jadi kontrol 5 tahun ke depan. Bagaimana sikap pemerintahan Prabowo, ya kan, memaknai dan mengeksekusi apa yang dia katakan. Itu boleh. Oke, baik, Pak Hari. Prof. Romli, ini kalau saya cermati, ikut lihat begitu, apakah ini ada kaitannya dengan kekhawatiran Pak Presiden kita terkait leadership, sehingga menekankan bahwa pemimpin itu tidak boleh busuk lah gitu, karena menyebabkan bau kan begitu ya. Nah, bagaimana kira-kira hal ini dikaitkan dengan persoalan leadership di kalau kita? Masalah leadership itu masalah yang penting dan strategis. Di mana? Di birokrasi, sistem birokrasi pemerintahan kita. Sejak Soekarno sampai sekarang, ya. Masalah
masalah leadership, karena leadership membutuhkan konsistensi, membutuhkan integritas, profesionalitas dan akuntabilitas. Tidak gampang ya. Tapi kan kita tahu bahwa harapan kita kalau leadership seorang pimpinan militer setegas waktu dia menjadi militer gitu kira-kira kan. Tapi masalahnya kan sekarang bukan mimpin militer, mimpin sipil dia. Pertanyaannya, apakah di Akmil cuma 4 hari itu cukup untuk membangun disiplin militer, ketegasan, ya, konsisten. Hal ini juga menjadi pertanyaan bagi saya karena setegas apapun pimpinan, kalau sarana prasarana untuk mewujudkan ketegasan tidak ada, tapi ada, walaupun ada tapi lemah, menjadi repot. Contoh, kita punya undang-undang korupsi tahun 99, punya undang-undang 2899 KKN ya, punya undang-undang pencucian uang. Sekarang baru mau dibahas perampasan aset yang saya dengar nggak masuk prolegnas lagi, ya. Nah, lalu kemudian yang kita lihat bahwa di dalam undang-undang yang kita miliki sesungguhnya udah lurus istiqomah, tapi pelaksanaannya nih oleh lembaga penegak hukum yang ya belok kiri belok kanan lah, ya. Nah ini juga menjadi masalah buat presiden kita, ya. Jadi tegas saja nggak cukup, keras saja nggak cukup. Bagaimana tegaknya hukum harus keras dan tegas itu tergantung dari Jaksa Agung, pimpinan KPK yang besok lusa mau dilantik, dan juga polisi. Yang terakhir adalah civil society. Kontrol civil society ini sudah selama sekian puluh tahun kita reformasi ini sudah benar apa lurus, ya kan? Belok-belok juga kan? Ya itulah tadi. Jadi masih ada contoh kasus MK kemarin kan, yang ajukan kan dari civil society itu. Gimana? Ya jadi masalah kita ini kompleks, nggak cukup dengan omon. Omon. Nggak cukup. Jadi oleh karena itu mudah-mudahan didengar ini, ya kan? Karena kalau tahu itu terjadi, ya sama aja dengan yang lalu. Ya kan? Sami mawon. Nah maksud kita adalah tolonglah yang namanya ikan busuk dari kepala, tegakkan hukum keras dan tegas itu dibuat dalam satu desain plan action, bikin satu action plan yang menyeluruh 5 tahun dulu lah, jangan 100 hari baru beres-beres kantor, kan belum beres. Jadi 5 tahun dibikin action plan. Siapa yang bikin? Bapenas, coba lagi, kehakiman, kejaksaan, KPK. Ya kita lihat action plan-nya. Dari action plan itu kan kelihatan serius enggak, ya kan? Masuk akal enggak, lurus enggak, applicable enggak, dilaksanakan itu aja Pak, saya kira ya. Jadi leadership aja nggak cukup, juga harus didukung oleh perangkat-perangkat lunak maupun perangkat keras. Ya. Oke, baik Pak Prof. Romli tadi menarik juga ya. Jadi memang perlu dukungan dari seluruh aspek begitu, seluruh unsur untuk menciptakan satu kondisi yang bersih lah, katakan seperti itu. Nah, dari kacamata Pak Karyono sebagai seorang peneliti, di era yang akan datang ini kira-kira apa sih Pak kekhawatiran Bapak untuk memprediksi misalnya keadaan terkait dengan soal tadi ya, leadership, soal kekhawatiran perilaku-perilaku koruptif mungkin begitu. Apa yang paling dikhawatirkan dengan kondisi seperti ini kita lihat kabinet Merah Putih lah misalnya yang begitu besar ya ukurannya. Yang menjadi kekhawatiran saya, mungkin menjadi kekhawatiran sebagian besar rakyat Indonesia ya. Ke depan itu masih persoalan korupsi, itu yang pertama. Karena memang dari periode ke periode kita selalu terjerumus di dalam masalah korupsi. Tidak kurang dari 300 kepala daerah juga ya itu terjerat kasus korupsi. Kemudian juga di birokrasi, ya birokrasi juga banyak yang terjerat dalam kasus korupsi. Nah itu menjadi kekhawatiran kita bersama, saya kira. Nah, oleh karena itu kembali kepada ungkapan tadi itu, ikan busuk dari kepalanya, ya.
Nah, kalau kepalanya nggak beres, maka bawahnya akan nggak beres. Nah, kalau kepalanya busuk, makanya harus segera kepalanya harus dipotong supaya nggak busuk, supaya tidak menular ke bawah. Gitu ya. Nah ini saya kira agak sulit bagi Pak Prabowo ya. Tetapi kita sebagai warga negara yang baik tetap optimis ya. Meskipun kita tetap harus kritis ya, kritis konstruktif gitu Prof. Saya kira kewajiban kita terhadap pemerintahan yang sekarang ini kita tetap harus mendukung, tetapi juga kritis gitu ya. Nah, kalau kita lihat nih, kabinet sekarang ini kan ada yang menyebut ini terlalu gemoy gitu ya, gemuk ya, obesitas gitu ya, banyak. Nah, memang ini hampir memecah rekor kabinet Dwi Kora ya, 132 menteri di saat itu ya. Ini kurang sedikit ya, hampir memecah rekor kabinet Dwi Kora yang dulu 132. Sekarang kan ada 48 menteri, ada 56 wakil menteri, ya. Belum lagi kepala badan, kemudian dewan-dewan dan sebagainya ya. Nah, itu tantangan bagi Pak Prabowo. Satu, bagaimana mengendalikan ya 48 menteri, 56 wakil menteri, ya, dan juga kepala badan dan sebagainya ya. Nah, belum saja misalnya gini nih, Kementerian HAM ya. Menterinya sudah bicara soal anggaran ya. Nah, soal anggaran, minta anggaran 20 triliun gitu kan. Itu pun masih belum cukup gitu kan sekarang. Nah, itu juga bagaimana mengontrol anggaran itu ya. Kemudian kementerian yang lain itu kan butuh anggarannya sangat besar sekali. Dan korupsi anggaran, kebocoran anggaran selama ini kan cukup besar. Nah, itu tantangan terbesar. Nah, maka buktikanlah ungkapannya yang disampaikan Pak Prabowo tadi itu. Dalam 100 hari misalnya ketika ada menteri yang melakukan korupsi atau ada menteri, wakil menteri ya, dan jajaran di bawahnya juga ya, yang tidak memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat atau melakukan kesalahan yang lain, bisa nggak itu kemudian ditindak tegas gitu. Nah belum aja misalnya ada salah satu menteri yang dalam haul orang tuanya gitu ya, membuat kop surat, membuat undangan pakai kop surat kementerian ya. Kemudian Kementerian HAM belum sudah minta anggaran 20 triliun. Ini motivasinya apa gitu loh. Ya. Dari situ sudah bisa dibaca. Loh. Oh, jangan-jangan ini mau ada korupsi anggaran gitu. Nah, ini saya kira tantangan terbesar bagi Pak Prabowo nanti itu. Nah, saya juga tidak yakin ya apakah pemerintah kabinet sekarang memecah beberapa kementerian ya. Yang tadinya digabung dalam satu kementerian, kemudian dipisah-pisah, di split ya. Itu kan sudah melakukan kajian secara komprehensif, secara holistik atau belum gitu kan? Karena menyatukan satu instansi menjadi satu kementerian atau men-split ya, kajian. Itu perlu kajian. Nah, pertanyaannya kapan ini? Kan waktunya gitu ya. Apakah mereka sudah memiliki kajian yang komprehensif, yang holistik, yang kuantitatif dan kualitatif gitu, ya. Pertimbangan dari berbagai aspek tadi itu, atau sekedar mengakomodir tadi itu, politik akomodatif gitu ya, untuk menampung para pendukungnya. Nah, kalau itu yang terjadi ya, berarti sudah bisa diprediksi. Ya kan? Sudah bisa diprediksi. Agak khawatir ya. Ada kekhawatiran itu tadi. Baik, sahabat, ternyata menarik ya kalau kita lihat dari statement ikan busuk dari kepala itu, konteks yang dikhawatirkan sebenarnya soal korupsi, kemudian juga soal soal good and clean government begitu. Nah, bagaimana pandangan Pak Hari mengenai hal ini nih? Dari statement itu sebenarnya maknanya bisa luas kemana-mana. Bagaimana Pak? Sebenarnya kalau mau kita mereview ya beberapa kabinet person yang ada di kabinet. Prabowo hari ini juga pernah punya masa lalu terhadap dugaan korupsi, kan gitu, ya kan? Kalau mau kita mereview ya kan,
Tapi saya pinjam filosofi Jawa ya kan. Mudah-mudahan ini juga mengena di kabinet Prabowo. Ya kan, ojo kagetan ya kan, ojo dumeh ya kan, ojo gumunan. Nah, apalagi saya pernah bilang bahwa Prabowo ini lahir kan sudah pakai jas dan batik. Beda sama lahir yang di bedong ya kan. Kalau saya kan lahir di bedong ya kan, di dukun beranak atau bidan kan gitu. Kalau Prabowo mungkin lahir sudah di rumah sakit mewah segala macam. Artinya kehidupan dia sudah tuntas. Ya kan? Maka menjadi ujian tindakan beliau di saat terpilih, karena dia sudah berapa kali kan menjadi capres dan hari ini terpilih kan gitu. Maka kita uji sahe kemampuan dia. Ya kan? Apakah bahasa kalimat ikan busuk dari kepala ini bisa dia buktikan? Ya kan? Bahkan jangan bertele-tele ya kan? Bisa dieksekusi, tapi memang kecenderungan tadi banyak pemisahan kementerian yang perlu proses ya kan? Makanya ada bahasa 1 semester mau diuji ya kan gitu. Kalau dulu kan ada kabinet 100 hari kerja. Ya dulu. Gitu. Nah, ini saking gemuk ya kan. Ini juga menjadi pembanding nih di pemerintahan sebelumnya Mbak Lis ya kan. Sama, yang dulu agak krempeng, kurus ya kan. Hari ini presidennya agak gemo ya kan, gemuk kan gitu ya kan. Ini akan menjadi karakter juga nanti di kabinet ya kan. Nah, kita lihat apakah kepemimpinan Prabowo ini selaras dengan apa yang dia katakan kan gitu. Jangan juga ini hanya menjadi lip service saja kan, cuma omon-omon ya kan. Tapi ya hanya memberikan harapan ke publik aja, harapan ya kan. Tapi pada kenyataannya enggak ya kan. Pada akhirnya masyarakat harus mencari kebenaran. Ya pilihannya turun ke jalan kalau kayak gitu kan. Kalau memang ada hal-hal yang tadi civil society yang harus bergerak, ya kan, yang menjaga pemberantasan KKN ini tetap dalam on the track kan gitu. Gitu. Oke, baik, Prof. Romli, untuk mengatasi kekhawatiran yang tadi disampaikan oleh para narasumber juga, kira-kira apa sih ke depan yang harus disiapkan supaya benar-benar ikan busuk dari kepala ini bisa ditegakkan, karena ini kan juga berkaitan dengan soal penegakan hukum dan sebagainya. Apa Pak yang paling urgen untuk disiapkan di kabinet yang baru ini? Kalau saya melihat yang namanya pernyataan Pak Prabowo ya, yang tadi kita singgung, kita ini negara hukum. Negara hukum pasti pemegang kekuasaan itu adalah tanda petik ya, pemilik hukum. Masalahnya di situ. Artinya begitu hukum mau ditegakkan, tapi yang menegakkan adalah politisi, pimpinannya. Jadi kalau lihat Prabowo sekarang bukan militer murni, sudah politisi, ya kan? Di dalam hal politisi pasti ada negosiasi, transaksional dan sebagainya. Dan itu terjadi bukan hanya di kita, di negara lain pun sama. Hanya masalahnya saya lihat ya, pemahaman bahwa kita negara hukum itu hanya sebatas ada di Undang-Undang Dasar. Pelaksanaannya hanya sebatas produk undang-undang yang begitu banyak. Masalahnya kan bukan adanya Undang-Undang Dasar, adanya banyak undang-undang. Masalahnya paham nggak apa yang dia baca? Kenyataan ya, yang saya tahu. Undang Tipikor ada, pencucian uang ada, dalam praktek ini. Jaksa maupun hakim, juga advokat, belum paham sepenuhnya visi misinya ke depan. Di dalam kenyataannya, transaksional, itu masalah. Jadi kalau kita lihat transaksional dalam penegakan hukum, contoh kasus kemarin kan, MA. Ya, peristiwa MA. Jadi jelas ini pengaruh politik masuk. Belum lagi kasus kemarin, pemerintahan Pak Jokowi. Politisasi kekuasaan untuk menyandera beberapa orang hanya untuk tujuan politik. Ini jelas. Ini kembali lagi
apakah ini menjadi satu titik cerah ya di tengah kegelapan atau memang akan gelap seterusnya gitu. Awan Ya, mendung. ini repot nih kita. Jadi dibutuhkan apa? Selain perundang-undangan kita lihat kembali, sarana prasarana kita lihat, antara lain anggaran, ya kan? Yang juga selain itu penting gimana peran civil society. Karena civil society yang saya tahu sudah ada dasar hukum untuk ikut bicara. Undang-Undang Tipikor bab 5 itu ada peran serta masyarakat. Hanya kadang-kadang angin-anginan, Pak. Ya. Lapor, terus hilang. Lapor lagi. Jadi maaf aja nih kayak main-main. Ya. Nah ini mulai ya. Jadi saya bukan pesimis, tapi berdasarkan fakta empiris yang kita lihat, baik dari undang-undang maupun realitas, masih memerlukan komitmen. Komitmen tidak cukup tanda tangan pantang integritas, nggak cukup tuh. Udah banyak tuh KPK. Dari dulu juga begitu ya, tekan korupsi jalan terus. Iya. Nah, jadi ini akhirnya saya berpikir ya, bukan masalah hukum nih, bukan sarana mental, moral, kesusilaan dari kita semua termasuk pemimpin ini. Kalau gitu benar kata Bung Karno dulu ya, Bu. Perlu nation character building dulu ya. Ya gini, Bung Karno kan mengatakan yang paling berat bangsa ini melawan bangsa sendiri. Betul. Itu jelas tuh. Jadi kalau diingat-ingat apa yang bicara Soekarno, benar. Buktinya kita tidak dijajah, kita melawan bangsa sendiri, malah pimpinan sendiri. Ya, gimana ini? Jadi saya juga bingung. Bingung tuh harus dijajah lagi gitu oleh orang asing sehingga kita manut terus. Nah ini masalah besar loh. Soal nasionalisme ya kan sebagainya. Demikian boleh. Ya, jadi artinya tadi menarik ya, ini soal komitmen bangsa, soal peran civil society dan sebagainya. Nah, menurut Pak saya tertarik tadi. Ya, Pak Hari juga nanti apa komentarnya dari pandangannya Prof. Romli Atmasasmita tadi? Iya, saya ingin menyorot melanjutkan tadi, tertarik dengan apa yang disampaikan Prof tadi. Negara kita kan restart ya, Pak ya, negara hukum ya. Tapi dalam beberapa tahun terakhir itu ada kecenderungan mengarah pada mahstat gitu. Di negara kekuasaan. Ya, saya nggak tahu apakah Prof Romli setuju dengan statement saya atau tidak. Tapi kecenderungannya ke sana. Ya. Nah, itu juga ada sebabnya kan. Sebabnya tadi syahwat nepotisme tadi. Ya. Itu juga akan berpengaruh pada soal penegakan hukum, law enforcement ya. Karena didorong oleh tadi syahwat nepotisme tadi, akhirnya kan membuat satu dalam tanda petik rekayasa. Ya. Nah, itu juga bagian dari kekhawatiran kita semua. Ya. Nepotisme itu semakin menguat kembali. Padahal kan semangat reformasi kita salah satunya kan itu pemberantasan nepotisme, korupsi, kolusi dan nepotisme. Tapi justru ironis ketika dalam beberapa tahun terakhir itu muncul kembali, menguat kembali. Nah, memang regulasinya, peraturannya kan tidak ada larangan ya, Prof ya. Dulu pernah ada sih waktu pilkada dulu itu undang-undang nomor berapa itu yang membatasi kerabat keluarga tidak boleh ikut dalam kontestasi pilkada. Tapi kan kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena ada yang melakukan judicial review waktu itu, MK mengatakan ini melanggar hak asasi manusia. Gitu. Maka beberapa pasal yang membatasi keluarga maju dalam pilkada akhirnya dibatalkan. Akhirnya seperti sekarang ini boleh. Jadi selalu ditutupi dengan ini kan dipilih melalui rakyat, silahkan kepada rakyat dong yang memilih. Kan itu hak rakyat mau milih atau tidak gitu kan. Tapi kan ada relasi kuasa di situ.
Nah ini yang rakyat juga bisa digiring oleh sebuah kekuasaan, kekuatan sehingga memilih keluarga tadi. Nah, Ya, rumit ini. betul. Saya jadi kenapa ya semangat nepotisme itu kan sebenarnya memang bukan baru-baru aja ya. Apa ini ada kaitannya dengan apa namanya di Indonesia sistem kekerabatan, katakanlah seperti itu masyarakat kita ya. Jadi nepotisme itu seperti hal yang biasa. Dulu saya pernah mendengar SDM, itu juga istilah sindiran sebenarnya ya. Jadi bukan sumber daya manusia, tapi semua dari M gitu kan. Ada seperti itu. Nah, apa nanti akan terjadi lagi sehingga ikan busuk dari kepala tuh jadi semakin khawatir kita gitu ya. Jangan-jangan semakin terjadi juga tuh. Nah ini civil society, saya sepakat dengan Prof. Romli, melemah mulai ini. Civil society kita. Nah, itu yang harus didorong mungkin. Nah, ini ya harus didorong, diperkuat kembali, diperluas spektrumnya untuk melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan gitu. Nah, kalau kita lihat koalisi Prabowo Gibran ini kan di parlemen tuh 69, sekian persen ya, hampir 70%. Itu cukup kuat lah di parlemen ya. Nah, memang ada PDIP, Nasdem, dan PKS yang di luar pemerintahan. Katanya begitu. Saya nggak tahu apakah ada kompromi ya di balik layar atau tidak. Tapi saya mengamati kekuatan civil society ini juga harus didorong lagi ya. Kecenderungannya semakin melemah, oleh karena itu perlu didorong kembali. Kita hanya mengandalkan itu. Kalau tidak ada Prof. Romli, tidak ada teman-teman pergerakan mahasiswa, guru besar di kampus-kampus itu ya, seperti Bulis, itu saya khawatir nanti kebablasan. Gitu. Nah, apalagi ini kan rakyat dihibur ya dengan gimmick-gimmick ya, sehingga nanti kontrol publik akan semakin melemah. Di sisi yang lain, wakil presiden, mohon maaf ya, tiap hari dia membagi-bagi lagi, mengikuti ayahnya juga, kemana-mana bagi-bagi, entah itu sarung, entah baju, entah apa, ya. Nah, ini Pak Wapres ini, ya, itu tiap hari bagi-bagi buku apa, gitu ya. Nah, bagus sih, ya, memang, tetapi ya jangan sampai kemudian, ya, itu untuk menghipnotis publik. Ya. Sementara nanti anggaran digerogoti. Gitu. Nah, kemudian oligarki semakin mencengkeram kita. Baik, Pak Karyono, itu sebuah kekhawatiran ya. Dan kita ingin menanyakan juga bagaimana menurut Pak Hari terkait dengan tadi civil society dan beberapa kekhawatiran yang disampaikan oleh Pak. Saya mau menambahkan tadi, Prof. bilang tipikal transaksional yang terjadi. Satu lagi saya membarahkan bahwa situasi hari ini adalah banyak pemburu rente. Banyak apa? Pemburu rente. Pemburu rente. Iya. Artinya semua hal yang terjadi bahwa situasi kebangsaan kita, bahkan mungkin suasana kebatinan kita, antara masyarakat dengan pemimpin ini kan semakin berjarak sebenarnya. Ya kan? Model tadi Pak Kar bilang Wapres bagi-bagi buku, ya kan, ini rakyat bukan butuh itu. Jadi apakah memang ini ujian kepemimpinan Prabowo saat ini ya kan? Dia harus berani mengeksekusi segera situasi dan keadaan. Karena yang tadi saya bilang Prabowo lahir dari lingkungan yang cukup nyaman, ya kan? Jadi tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Jadi sekali hidup harus berarti. Itu aja pesan buat Prabowo. Ya kan? Jadi kalaupun dia dikasih umur panjang pemerintah sampai 5 tahun ya. Syukur, tapi harus ada sebuah sejarah baru bahwa ini harus ada penegakan hukum, ya Prof bilang tadi adalah soal ketaatan hukum, ya maka dimulailah dari beliau. Ya kan? Pertama yang sederhana apa? Ya LHKPN-nya dulu lah, ya kan.
Itu kan hal yang paling sederhana kan, Prof? Iya kan? Dipublish ya? Iya, ya dong. Berani Baik mempublish. presiden maupun wapres. Kalau mau dia bilang bahwa dia harus mencontohkan Iya. bahwa ikan itu kan busuk dari kepala, ya kan? Nah, dia contohkan, oh saya hari ini melaporkan LHKPN saya karena saya sudah diangkat menjadi presiden, ya kan, bersama wapres. Jadi nggak perlu yang sifatnya bagi-bagi yang hanya untuk ketemu masyarakat. Oh, LHKPN presiden sekian, LHKPN wapres sekian, kan gitu. Jadi kelihatan bahwa mulainya pemberantasan korupsi ya dari pimpinan. Seperti itu. Itu nanti akan berhubungan dengan approval rating nanti. Nanti begitu 100 hari disurvei, ya, kemungkinan besar tingkat kepuasan publik terhadap kinerja presiden, wakil presiden pasti tinggi. Ya. Dalam 100 hari ya? Dalam 100 hari. Prediksinya. Nanti wait and see aja ya bagaimana. Kira-kira Prof. Romli dari apa yang dikhawatirkan, tentu saja kan sebenarnya yang dikhawatirkan itu juga menjadi sebuah tantangan juga sebenarnya. Apa Prof yang diharapkan sebenarnya oleh seluruh bangsa ini yang utama terkait dengan persoalan-persoalan ini, Pak? Ya, kita berangkat dari ikan busuk dari kepalanya sampai situasi yang dikatakan mengkhawatirkan, ya kan? Sebetulnya banyak yang dikhawatirkan, kompleks, ya. Dan yang lebih bahaya lagi adalah korupsi yang terstruktur. Artinya korupsi terstruktur itu korupsi yang bukan hanya pada rakyat biasa, pejabat penyelenggara yang tingkat rendah, tapi di level atas, middle ke atas. Nah ini kalau udah terstruktur artinya warisan kan, macam warisan. Yang paling berat bagi kita adalah dinasti itu bukan masalah oligarki saja, itu swasta. Dinasti politik, tapi ada dinasti keluarga yang turut berpolitik. Nah ini makin parah gitu. Ya, bagaimana bisa ya bahwa dengan jumlah sekian menteri, wamen, ya, bupati, wali kota, gubernur se-Indonesia, kita bisa mengawasi. Dalam pengawasan itu, dalam setahun, katakanlah kinerja, ada BPK kan? Kalau masalah keuangan ada BPK, persoalannya ada Inspektorat Jenderal, persoalannya dilaksanakan tidak dengan sungguh-sungguh loh, dilaksanakan pemeriksaan itu dengan ada standar kinerja, standar audit yang betul nggak? Kalau sudah dilaksanakan, mau didengar nggak sama pimpinan nasional? Artinya kan laporan BPK semua, Inspektur Jenderal kan larinya ke presiden ujungnya. Mau dilaksanakan nggak? Nah ini masalah. Yang lebih bahaya lagi kalau sudah terkait dengan keluarga presiden. Itu yang repot. Jadi ada keterkaitan korupsi suap yang terkait dengan keluarga kerabat presiden. Nah ini tantangan Pak Prabowo ke depan itu tidak mudah saja. Berat ya. Nanti tidak baik-baik saja. Karena gini, hal yang kita sampaikan ini adalah menjadi perhatian dan dicari solusi yang konstruktif, yang strategis, teratur, terarah, dan juga efisien. Ini yang tidak mudah ya bagi saya melihat pribadi, entah yang punya kekuasaan merasa mampu terserah, tapi kita lihat buktinya, ya kan? Itu jadi kalau saya kekhawatiran tuh tetap selama 5 tahun khawatir terus kita. Khawatir cemas-cemas kata ICW kemarin, kita khawatir cemas-cemas gitu. Jadi khawatir cemas gitu. Jadi kalau dikaitkan dengan sistem hukum yang ada saat ini misalnya, gimana kira-kira Prof? Nah ini. Apa memang ada yang perlu diperbaiki sistemnya gitu? Gini ya, kalau sistem hukum karena kebetulan saya pengalaman ya, reformasi itu 100 undang-undang. Saya perhatikan yang 100 itu tahun berapa ini? 2004. 2024. Ya, nothing. Yang kita kerjakan dengan semangat luar biasa, ya, nothing. Artinya gagal kita reformasi 98 itu gagal. Gagal itu dari sudut hukum dan apa?
implementasinya, menegakkan hukumnya gagal. Gagalnya kita lihat bukan hanya masalah ada sistemnya, implementasinya. Implementasinya tergantung manusianya kan, the man behind the gun. Kalau the man behind the gun, nah kesempatan gua nih duduk di sini untuk meres orang, bagaimana? Kesempatan saya untuk menyalahgunakan kekuasaan, dari mana? Nah semua ini bisa betul-betul di cover dengan sistem pengawasan yang ketat, mulai dari hulu ke hilir, ya kan? Nah ini pertanyaannya, who control the controllers? Nah, siapa yang mengawasi? Yang ngawasi. Ini yang terjadi di kita kan itu dari hulu ke hilir. Ujungnya siapa? Kan KPK mengawasi. Kejaksaan kepolisian sudah belum? Belum. Malah terbalik. Kejaksaan ratingnya tinggi, KPK malah kandap itu bawah. Jadi ini saya juga bingung gitu. Sistem hukum yang kayak gimana lagi? Yang seperti apa lagi? Saya masih memikir gimana. Karena sebenarnya sistemnya sudah bagus ya. Jadi ini masalah buat kita. Contoh nih ya, kalau kita ke Singapura, buang sampah aja takut kita. Iya, karena penegakan hukum. Nggak ada polisi. Nggak ada polisi lalu lalang kan. Mikir kita, masukin sini atur buang sampah. Di sini begitu pulang ke sini, nah sembarangan aja. Kenapa? Karena pandangan masyarakat nih, hukum itu polisi, hukum itu jaksa, hukum itu hakim. Keliru. Ini yang belum sampai kepada, belum terbangun ya. Jangankan pada masyarakat ya yang di bawah, ahli-ahli hukum pun masih belum paham benar gitu ya. Iya, baik. Kalau kita perhatikan tadi sebenarnya sistem hukum itu sudah cukup baik menurut Prof. Robi seperti itu ya. Hanya tinggal bagaimana implementasinya. Nah, mungkin kita bisa gali juga dengan dari aspek sistem pengawasannya. Kita tahu di setiap kementerian kan ada sistem pengawasan yang cukup, auditor, ya, ada auditor, ada irjen, begitu ya. Inspektorat. Kira-kira perannya seperti apa ya supaya tadi ya tidak sampai ada bau busuk gitu kan? Kira-kira berani nggak misalnya irjennya mengawasi menterinya gitu gimana? Gimana Pak Karyono? Silakan Pak. Agak sulit ya karena tadi korupsinya bukan hanya 1-2 orang. Ya. Pelanggarannya tidak hanya 1 orang, tapi ini pelanggaran berjamaah, korupsi berjamaah. Gitu. Nah, kepalanya dipotong misalnya, tapi dagingnya ini, badannya sudah busuk juga. Sudah terlanjur ya? Sudah terlanjur busuk. Ekornya juga busuk juga. Gitu. Nah, ini jadi complicated memang. Jadi memang solusinya adalah ketegasan seorang pemimpin tadi. Nah, supaya menjadi contoh, ada efek jerah di situ. Ketika ada satu misalnya pimpinan di satu instansi, ya, gagal memimpin, ya, dan disebabkan oleh beberapa faktor lah ya, bisa korupsi, bisa melakukan penyimpangan, bisa pelayanan buruk dan sebagainya, ganti segera. Gitu. Kemudian kalau ada masalah hukum ya, pasti harus ditindak. Gitu. Nah, harus dimulai dari situ. Tapi itu janjinya Pak Prabowo kan seperti itu kan? Janji terus. Jadi gini, Mbak Liz, Prof, saya itu jadi trauma untuk memuji-muji pemimpin ya, gitu. Karena dari dulu gitu dielu-elukan, kita elu-elukan ya. Pemimpin baru dielu-elukan, pemimpin baru dielu-elukan. Faktanya tidak sesuai dengan ekspektasi, gitu. Tapi mungkin mengecewakan. Kita nggak boleh pesimis juga mungkin ya. Baru tidak bulan, boleh. belum satu bulan. Nggak boleh, nggak boleh. Tetap kita harus optimis, memang. Tetapi kita harus memberikan catatan-catatan kritis. Dan yang paling penting adalah bagaimana gerakan civil society ya itu aktif ya dan semakin besar gitu untuk semakin kuat ya untuk melakukan kontrol gitu. Nah, kalau tidak ya wassalam saya kira. Oke, jadi penting peran civil society itu untuk menyeimbangkan sebenarnya. Betul, ya. Untuk kontrol juga supaya benar nih tegas dan penegakan hukumnya berjalan dengan baik sesuai dengan janjinya gitu ya. Baik, bagaimana Pak Hari menanggapi hal ini Pak? Ya tadi Prof saja sebagai seorang ahli ya, pakar dan guru besar sudah bilang sistem apa lagi yang mau dibuat.
Ternyata ini problemnya adalah soal implementasi. Kesadaran hukum mungkin coba dibangun oleh pemerintahan sebelum-sebelumnya, tetapi mungkin bahasa yang tepat perlu ada darurat, Prof. Darurat implementasi hukum, kayak Prof. Karena apalagi, ya kan, cita-cita reformasi ya yang sudah berjalan hampir 26 tahun, ya kan, ini ya begitu saja, tidak ada apa hasil apa, ya kan. Memang keterbukaan untuk bisa berpendapat, menyampaikan iya. Tapi tadi Prof bilang ada melaporkan kasus korupsi, ya laporannya cuma main-main aja, Prof. Gitu, ya kan. Berarti kalau menurut pandangan saya, mungkin saat ini darurat implementasi hukum. Ya kan? Darurat implementasi hukum, ya kan? Itu gitu. Masih apa ya? Masih agak bias juga nih. Gitu ya. Seperti apa nanti sebenarnya implementasi yang tidak daruratnya? Ya, Gitu. ya karena tadi bahwa pucuk pimpinan harus memulai, ya kan? Gitu. Tadi ikan busuk dari kepala, ya dia harus memulai. Makanya tadi saya bilang, ya kalau mau mencontohkan ya itu Presiden, Wapres bikin laporan LHKPN, kan juga hari ini publik juga belum tahu. Saya sendiri juga belum tahu berapa sih harta kekayaan Presiden hari ini. Baru jam tangannya ya Pak. Nah, kalau di media sosial di X itu kan beberapa menteri jam tangannya aja yang sudah mulai kelihatan, ya kan. Harganya sekian, ya kan. Ini kan Ada yang 1 miliar. ada yang 1 miliar, ya kan. Nah, ini menarik, publik kita ternyata mengamati juga. Ada yang 300.000. 300.000 harganya. Yang dipakai mungkin ya. Iya, yang digunakan kan Oh, gitu. iya. Yang mahal disimpan. Nah, itu kan juga pernah ya, Mungkin. mantan presiden yang lalu istrinya juga pernah dipotret harga tasnya, bahkan harga sepatunya, kan gitu. Artinya ini kan sangat jauh ketika pemimpin dengan masyarakatnya pakaian-pakaian atau yang digunakan yang sifatnya branded, ya kan. Maka ya kesederhanaan itu harus dimulai dari pucuk pimpinan. Itu yang perlu dimaknai, artinya perkataan Pak Prabowo, ikan busuk dari kepala, ya kan. Nah, tinggal baru berapa ini 21 ya, 20 pelantikan, sekarang sudah baru 9 hari lah ya. 9 hari kita lihatlah apakah, tapi publik tetap harus melakukan tadi sosial kontrol terhadap pemerintahan ini ke depan selama 1 periode. Baik, tentu harapan kita tidak ada ikan yang berbau busuk ya di kabinet yang di era yang sekarang begitu ya. Nah, kira-kira tadi sudah ada masukan-masukan juga, kemudian penekanan-penekanan soal penegakan hukum, soal civil society ya, dan itu semua saya kira kalau itu diresapi mungkin benar-benar mudah-mudahan lah ya akan bersih dan tidak bau busuk gitu. Tidak ada bau busuk sehingga tidak perlu kepala ikannya diambil begitu karena tidak ada bau busuknya. Mungkin sebagai closing statement atau harapan-harapan dari bapak-bapak sekalian, apa yang paling diharapkan Pak di kepemimpinan yang akan datang ini supaya tidak ada bau busuk itu Pak? Karena waktunya sudah hanya tinggal beberapa menit lagi, mungkin 2 menit ya. Jadi kalau bagi saya ya, bukti konkret bahwa Presiden kita tegas, keras, tidak akan busuk kepalanya. LHKPN-nya kemana? Sampai sekarang kita tidak pernah baca, mendengar KPK mengumumkan, ya kan? Itu masalah besar itu. Artinya coba mulai dari beliau. Buka LHKPN saya, silahkan buka. Nanti menteri saya harus wajib, gitu aja selesai. Berarti Prof penekanannya LHKPN itu ya, sebagai kalau menterinya nggak mau, pecat, berhentiin aja, udah jelas. Tolak baik, ukur, Pak Prof. Karyono, Kalau saya closing statement. Ya, artinya itu cukup lah. Ini persoalan yang kita hadapi ini complicated, gitu ya. Saya setuju tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Sistemnya sudah mulai bagus lah ya, trennya makin bagus. Ya. Dari sisi regulasinya,
ya, undang-undangnya, peraturannya bagus. Tapi problemnya di implementasi. Nah, berarti memang ini ada di persoalan mental, ya. Ada hubungannya dengan itu. Oleh karena itu kita harus kita tawarkan, kita dorong lah. Yang diperlukan adalah mentality. Gitu. Kalau dulu Bung Karno kan nation in character building, ya, membangun watak bangsa, karakter bangsa itu dibangun dulu. Baik, jadi nah, itu Pak Karyono menganggap itu. Ya, dulu Pak Jokowi ada awal-awal menulis revolusi mental gitu, tapi kan itu implementasinya juga masih lemah gitu ya. Baik, nah, baik. Kira itu solusinya, ya. Persoalan mental. Okay. Mungkin perlu revolusi kebudayaan. Oh, revolusi budaya seperti yang dilakukan oleh Tiongkok waktu itu. Mao Zedong. Baik, menarik sekali Pak Hari. Singkat saja Pak. Ya, harapan saya sih sederhana ya kan. Apa yang dikatakan itu harus dibuktikan. Itu saja buat Pak Prabowo. Yang sederhana ya tadi, saya mendukung yang dikatakan oleh Prof. Udah LHKPN aja ditampilkan ke publik. Toh memang era keterbukaan hari ini kan gitu. Apa yang harus ragu? Itu saja. Baik, jadi sahabat suara kebenaran ya, dari statement-statement tadi di akhir perbincangan kita menarik sekali, bahwa yang utama adalah bagaimana sebenarnya implementasi dari sistem yang sudah ada, sehingga di kepemimpinan yang akan datang di Republik ini tentu tidak berbau busuk lagi ikannya, dan tidak ada ikan berbau busuk, sebab begitu ikan busuk maka kepala ikan itu akan dicabut. Harapannya seperti itu. Baik, suara kebenaran, sahabat suara kebenaran dimanapun Anda berada, silakan Anda menyimpulkan sendiri untuk lebih detailnya seperti apa. Terima kasih sudah bersama kami untuk diskusi ini, dan jangan lupa selalu bersama kami, dan like, kemudian subscribe, dan komennya ditunggu di sosial media kami, baik YouTube, Instagram, maupun media sosial lainnya di bawah ini. Demikian, terima kasih. Suara kebenaran bergema di hati, menggapai cinta, menghapus korupsi dengan ilmu dan kasih.